Saya coba jawab satu-satu. Pertama tentang karma. Di dalam Islam tidak ada yang namanya karma. Karena karma itu kata-kata khusus yang digunakan di dalam orang-orang yang percaya reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu apa? Reinkarnasi itu adalah orang yang sudah mati, dia dihidupkan kembali. Nah, dihidupkan kembalinya berdasarkan apa? Karma. Makanya kalau ibu-ibu nonton film Sun Gokong, Kerasakti tahu? Atau Tipatkai tahu? Nah, dia itu kerjaannya sebelumnya dalam cerita tadi ya, dia suka gangguin cewek di kayangan. Di surga kayangannya mereka dia gangguin cewek. Maka terlahir lagi jadi babi. Kenapa babi? Karena babi hewan yang gak bisa mengendalikan nafsu syahwat. Maka di dunia dia disuruh mengumpulkan karma-karma baik supaya besok jadi manusia lagi. Paham sampai di sini? Itu karma. Di dalam Islam tidak ada karma. Yang ada apa? Yang ada adalah kita berbuat sesuatu, kita dapat sendiri, kita berbuat baik, kita dapat sendiri, kita berbuat jahat, kita juga dapat sendiri. Tapi kan kasus nyatanya ada yang berpengaruh. Itu juga pendapat Islami. Contoh, kalau kita berbuat baik, maka biasanya anak-anak kita nurutin kita. Karena tadi pohon kalau punya buah, buahnya nggak jatuh daripada pohon. Kecuali kalau pohonnya tumbang sepohon-pohonnya tadi gitu kan ya. Nah maka kalau misalnya dia punya buah, jatuhnya nggak jauh daripada pohonnya. Berarti kalau misalnya kalau bapaknya problematik, biasanya anaknya juga problematik. Itu bukan karma, itu logika. Contoh kayak gini ya, contoh. Saya di rumah ketika dulu saya buat problem sama kakak saya, itu bapak saya langsung keluar ikat pinggang. Lalu kemudian mukul anak-anaknya. Berarti saya dibesarkan dengan referensi apa? Pukulan, teriakan. Maka sekarang ketika anak-anak saya berbuat salah, pertama kali muncul di kepala saya adalah apa? Bentak. Paham sampai di sini? Bentak. Kenapa? Itu referensi di kepala saya. Saya nggak punya referensi kalau ada anak kemudian berbuat salah. Ada apa dek? Masalah apa? Kamu lagi marah? Kamu lagi sedih? Nggak ada. Yang kayak kita diajarin kemarin sama Bu Eli Risman itu. Nggak ada. Sehingga saya nggak bisa ngeluarin itu. Karena saya dipengaruhi dengan cara didik saya. Bisa difahami ya. Karakter orang-orang Arab zaman dulu ketika zaman Rasul itu juga tergantung keluarganya. Tergantung baninya. Kalau memang baninya bani perang pasti keras. Kalau baninya yang memang ahli bahasa, lisannya lembut. Gitu kan ya. Maka ada orang-orang tergantung sama karakter kolektif. Contoh lagi misalnya, gak usah keluarga. Orang Jawa sama orang Sunda beda atau enggak? Beda. Orang Jawa sama orang Makassar, Bugis beda atau enggak? Beda. Namanya karakter kolektif. Karena manusia ini bisa dipengaruhi satu sama lain. Tapi bukan karma. Karena kalau karma pemahamannya begini. Kalau bapak gue cerai. Bisa dipahami sampai di sini? Pertanyaannya, saya masuk Islam. Saya mualaf. Apakah bapak saya mualaf? Enggak juga. Maksudnya adalah ini enggak ada yang namanya karma, yang ada pengaruh. Oke. Hati-hati, ada yang namanya Barnum Effect di dalam dunia psikologi. Apa itu Barnum Effect? Kita meyakini sesuatu karena itu jadi sesuatu itu dan kita jadi pembenaran. Contoh, saya pernah cerita tentang tes orang codet. Udah pernah kan ya? Saya ulangi lagi dikit ya. Tes orang codet itu begini. Oh, gak usah tes orang codet. Ini ada tes terbaru nih. Ada tes terbaru. iPhone 16. Pernah tahu tes iPhone 16? Jadi cerita begini, ini kan baru keluar iPhone 16 nih. Orang diminta iPhone-nya, kamu punya handphone apa? iPhone berapa? iPhone 14. Ini kami punya, ada teknologi terbaru, kami bisa transfer isi handphone dalam waktu 5 detik, kata mereka. Terus kami akan transfer pada iPhone yang baru, mau nggak kamu dapat promo? Jadi intinya gini, dia mau diganti teleponnya dengan handphone yang lebih baru, semua data-data teleponnya langsung dipindahin ke handphone baru itu. Paham sampai di sini? Mau nggak kira-kira Anda? Maulah. Orang handphone baru, bener nggak? Langsung kemudian, oke, mana handphonenya? Diambil, diajak ngobrol. Kenapa kamu mau dan segala macam gitu-gitu. Ternyata yang diganti cuma casingnya doang. Lalu kemudian dikasih iPhone 16. Dan orang itu ketika dapat dia bilang, nah ini kami sudah copy handphone kamu di handphone yang baru. Padahal handphone dia sendiri. Cuma diganti casing. Gimana kalau kamu ngeliat nih, cuma dilapin doang diganti casing. Gimana kalau, wah pegangnya aja udah beda nih. Padahal handphone siapa? Nah kami sudah memberikan teknologi baru di dalam handphone baru ini. Yaitu adalah dia lebih terang warnanya. Iya sih kelihatan banget lebih terang.
Dan kami sudah perbarui dengan teknologi AI terbaru sehingga gambar-gambarmu lebih cerah daripada sebelumnya. Dia buka, coba kamu buka fotomu. Oh ya buka foto. Oh ya ini lebih tajam nih, keren banget nih. Padahal handphone siapa? Handphone dirinya sendiri. Berarti masalahnya ada di mana nih? Di sini nih masalahnya. Dan dari sini karena dia sudah yakin dia punya handphone baru, maka dia merasa ini jadi lebih cepat nih. Jadi lebih terang nih. Karena yang sudah meyakini itu kepala dia buat kenyataannya sendiri. Dari kepala dia, hati-hati banget dengan keyakinan kita. Itu udah bahasan kita dari awal banget. Hati-hati banget dengan keyakinan kita. Setiap orang yang merasa bahwasanya kalau bapakku ada masalah dengan perceraian, maka aku pasti ada perceraian juga. Maka kebanyakan berakhir dengan perceraian. Itu namanya Barnum Effect, itu diteliti. Maka keyakinan kita tuh hati-hati. Maka di dalam Islam kita disuruh apa? Berhusnudzon kepada Allah. Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Nah artinya mungkin itu kejadian sama ibu bisa jadi, tapi belum tentu sebuah karma. Yaitu lebih kepada kita ambil pelajarannya aja. Karena banyak orang yang bapak ibunya baik-baik saja ternyata mereka juga cerai. Dan banyak orang-orang yang cerai juga ternyata dia baik-baik saja. Itu yang selalu saya sampaikan. Artinya setiap orang punya pilihannya masing-masing. Oke, berikutnya coba kita bahas nih. Mengenai tadi ustadz. Atau misalnya kayak saya secara pribadi, kita nggak usah cerita orang lain lah, saya cerita pribadi aja. Coba tanya sama Ummu Ali lah. Apa problematika, Anda bisa lihat di video sih. Saya pernah nanya sama Ummu Ali di satu video, kalau Umi punya komplain terhadap Abi, kira-kira komplainnya apa? Tahu nggak komplain Ummu Ali lah apa? Yang dia komplain dari saya. Kira-kira apa? Kamu tuh terlalu baik bagi saya. Enggak, bukan. Kalau itu komplainnya orang yang putus pacaran gitu kan. Tahu nggak komplainnya Ummu Ali kepada saya apa? Kalau boleh meminta Abi orangnya jangan terlalu temperamen. Paham? Berarti Anda lihat saya sabar kan? Tapi ketika Ummu Alila bilang di video itu bahwa suaminya bagi dia temperamen. Kenapa bisa begitu? Karena memang saya adalah orang yang berbeda di luar dan di rumah. Pertanyaannya, boleh nggak kita berbeda di luar dan di rumah? Boleh, yang nggak boleh maksiat. Kenapa saya berbeda di luar dan di rumah? Karena bagi saya di rumah tempat saya kembali, di mana saya nggak perlu untuk melakukan apapun yang itu efforts. Paham nggak sih maksudnya? Lah kalau kita di rumah kayak di masjid, apa nggak capek hidup kita tuh? Ngajar juga gitu kan ya, nyampein dalil juga. Bagi saya mengharapkan istri saya lebih paham daripada jamaah. Kalau jamaah nggak paham saya, masa saya marah? Orang kita ketemu cuma seminggu sekali, sepekan sekali. Lah kalau misalnya jamaah nggak paham sama saya, masa saya marah? Tapi saya sama dia ketemu tiap hari, maka saya bisa mengeluarkan sifat asli saya kepada dia tanpa untuk apapun, tanpa ada polesan dan seterusnya. Yang nggak boleh maksiat. Bisa dipahami ya? Maka ketika dia bilang, oke, saya pengen Abi lebih nggak temperamen. Bagi saya, oh berarti bagi dia saya lebih sabar di luar. Saya tanya, bagimu emang saya beda di rumah sama di luar? Dia bilang, banget. Gitu kan. Abi di luar kayak hebat banget, ngisi segala macam, pulang rumah manja. Nah memang begitu laki-laki. Itu kan ya, di rumah contohnya misalnya di rumah sakit dikit, sakit kepala aja udah kayak mau mati kan itu kan. Itu kan laki-laki kan begitu kan ya. Ya jangan dibilang begini, kamu di luar aja sok hebat, di rumah kayak orang mau mati, padahal cuma sakit panas meriang doang. Ya memang di luar kita harus menampilkan diri seperti itu. Dan begitulah Rasulullah. Rasulullah itu ketika di rumah, dia memang manja sama istrinya. Kan gitu kan ya. Kenapa? Karena memang di rumah itu tidak ada sekat. Makanya di dalam Al-Quran dibilang pada laki-laki perempuan itu pakaian kamu. Dan pada perempuan laki-laki itu pakaian kamu. Tahu maksudnya? Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ibu yang ibu lihat cuma baju saya. Ibu nggak bisa lihat badan saya. Karena yang bisa lihat badan saya cuma istri saya. Karena itulah kita nggak perlu pakai baju di depan istri. Boleh nggak pakai baju maksudnya? Bukan nggak boleh, nggak pakai. Boleh maksudnya itu. Nisa ukum harsulakum itu maksudnya. Jadi tempat bercocok tanam tuh kita tidak ada batas di antara mereka. Selain itu juga adalah baju gitu kan ya. Selain baju di tempat bercocok tanam ya sama. Artinya orang-orang tidak ada batas dengan istri. Istri tidak ada batas dengan suami. Artinya boleh kita berbeda tapi jangan maksiat. Oke, bahasan berikutnya. Kalau saya secara pribadi gini. Pernikahan yang punya masalah dipastikan bukan masalah
laki-laki saja atau bukan masalah perempuan saja. Tapi pasti ada masalah ibu juga yang mungkin kalau kita tanya pada suaminya pasti dia komplain juga. Maka kalau kita tahu dua-duanya ada masalah, satu yang sudah pasti, laki-lakinya bermasalah, perempuannya masalah. Tapi pada permasalahan rumah tangga itu udah bisa dipastikan laki-lakinya bertanggung jawab lebih banyak. Karena laki-lakinya harusnya yang ngajarin. Laki-lakinya yang harusnya kemudian memberitahu. Contoh misalnya, di luar ngasih kajian misalnya, kajiannya Felix Xiao bilangnya, kita harus baik pada istri, kita harus kemudian memuliakan istri. Tiba-tiba Walid ditanya, kamu udah berapa kali dimuliakan sama Felix Xiao? Gak pernah misalnya kayak gitu. Lah berarti disitulah kita harus introspeksi. Inilah perlunya komunikasi. Kalau engagement pertamanya langsung begini, Abi aja di luar kayak begitu, di rumah kayak begini, kira-kira suaminya apa? Berarti ketika ibu berbicara seperti itu, mohon maaf, ibu nggak memberikan opsi bagi suami kecuali marah. Karena dia lagi merasa diserang. Bisa dipahami ya? Berapa kali saya bilang sama ibu-ibu, kekuatan ibu-ibu bukan frontal. Kekuatan ibu-ibu itu adalah memanfaatkan emosi laki-laki. Berarti contoh misalnya ya sudah saya bilang kan ya, buat dulu moodnya baik. Buat dulu dia senang, setelah dia senang dia bilang, Bi kalau Abi misalnya di luar baik, misalnya harusnya, oh gak usah gitu, gini aja deh, pergi ke kafe yuk, kalau enggak pergi jalan-jalan yuk. Kalau suasananya lagi baik, diminta seperti itu, insya Allah penolakannya lebih sedikit. Jadi kita langsung nyampein apa yang kita mau. Tapi kalau masih nggak bisa, komunikasi lagi, Bi mohon maaf ya, ini kalau menyinggung mohon maaf banget. Tapi ini situasinya baik ya, jangan langsung pas di engage pas langsung ada perasaan kita nggak suka. Sudah baik semua, Bi mohon maaf ya, ini cuma sebagai unek-unek aja. Tapi kok Umi merasa kalau seandainya Umi itu kan harusnya lebih mendapatkan banyak ini ya, servis misalnya, atau banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kok Umi nggak merasa ya, apa Umi yang salah ya? Coba menurut Abi gimana? Kayak gitu, itu kan lebih enak ya. Laki-laki nggak merasa diserang, dia bisa ngasih komentar dan dia dikasih ruang untuk menyampaikan pendapat dia kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia akan ngomong, kayak saya tadi ngomong sama istri saya, iya ya kenapa Abi bisa temperamen, walaupun Abi akan tetap memperbaiki diri. Tapi mungkin karena Abi merasa percaya, karena kita dekat. Kita kan cuma bisa marah sama orang yang dekat sama kita. Kan kita nggak bisa marah sama orang baru ketemu pertama kali, bener gak? Nah berarti ada alasan yang bisa diobrolkan. Tapi gak gitu juga kali Bi, kan Umi cuma ngomong kayak gitu doang, masa Abi marah sih? Iya besok gak gitu lagi. Kalau kita lagi ngomonginnya seneng. Tapi kalau kita lagi ngomongin gak seneng, kamu gak bersyukur ya, kamu tahu gak perempuan yang lain itu disetrika, dipukulin. Paham sudah di sini? Laki-laki kalau sudah difrontalin pasti dia gak punya opsi kecuali dia frontal balik. Maka coba kasih opsi itu pada laki-laki itu. Seperti gimana caranya supaya dia tuh gak respon cuma gitu doang. Karena kalau kita kemudian ngomongnya pas lagi dia nggak suka, dia pasti akan ngomong sesuatu yang kayak tadi tuh. Kamu tahu nggak tetangga tuh, misalnya kayak gitu-gitu. Nah balik lagi ya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Karena bagaimanapun juga ujian semua manusia adalah melakukan apa yang diomongkan, selalu begitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak punya masalah. Maka kita coba cari problematika kita tuh sebenarnya adalah apa. Dan biar besok-besok nggak terjadi lagi. Kuncinya komunikasi. Jadi gimana caranya ngobrolin semua ini agar jadinya itu perbaikan, bukan saling serang. Kira-kira gitu ya. Ingat itu susah banget dilaksanakan. Karena saya nikah sama istri saya belasan tahun, tetap masalahnya itu-itu aja. Masalahnya itu-itu aja. Masalah adalah gimana caranya dia ngomong, saya nggak merasa diserang. Dan saya nasihatin dia nggak merasa diserang. Itu aja sih masalahnya. Sederhana, sampai mati kayaknya itu masalahnya tuh kayaknya tuh. Jadi carilah coba suasana yang baik untuk ngomong gitu kan ya. Tadi kalau orang pacaran aja mintanya yang baik-baik. Harus ada pengkondisian dulu. Kenapa ketika kita sudah nikah kita kehilangan semua itu? Karena kita merasa dia kan udah istri gue. Nah itu coba cari lagi gimana caranya kita bisa melakukan servis sebelum kita minta sesuatu. Jadi kira-kira gitu. Ada yang lain silahkan.